Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic today teman-teman. But before that I will show you my chopping board products dulu ya teman-teman, seperti biasa ya. Nah ini ya teman-teman ya. We call this di apa nih namanya nih chopping block teman-teman ya, atau they also by the same name butcher's block teman-teman ya kalau di luar dibilang ya. Tapi di sini karena this is a rectangular size ya. Jadi saya panggil ini biasanya kita bilang chopping block teman-teman. Why is it a block ya? Karena ini lumayan tebal teman-teman. Ini tebal 5 cm ya. Jadi ini lebih buat ke bacok teman-teman ya, cincang juga bisa udah pasti ya, teman bacok. Ini ukurannya agak kecil teman-teman, ini lebar cuman 20-an cm lebih ya, 22 apa lebarnya, panjang kurang lebih 28 cm, 5 sampai 30 cm teman-teman ya. Nah ini lumayan berat teman-teman, kurang lebih ada 3 kilo lebih lah, 3 kilo setengah gitu teman-teman ya, mungkin less than 4 kilo lah teman-teman begitu ya. Nah kenapa ini saya bikin ukuran yang agak mini ini teman-teman ya, ini we call this like a mini size ya, a portable size lah teman-teman, bisa dibawa kemana-mana, nggak terlalu berat juga ya begitu. Jadi ini mungkin lebih ke biasa orang dipakai buat di rumahan teman-teman ya, lebih ke UMKM ya. Mungkin juga di pasar juga bisa ya, orang misalnya buat apa tuh chopping daging gitu teman-teman, potong daging apa ini bisa teman-teman gitu. Ini nggak terlalu besar ya, bukan kayak buat di apa tuh di resto juga masih bisa teman-teman, di restoran yang di resto yang mungkin nggak terlalu besar ya, begitu masih bisa dipakai itu misalnya kayak di rumahan ya, di UMKM juga bisa. Tapi kalau di pabrik mereka lebih butuh yang lebih besar lah ya, custom size yang lebih besar teman-teman begitu, bahkan mungkin lebih tebal juga teman-teman ya, sampai 10 cm gitu. Jadi ini ukurannya lebih portable teman-teman ya begitu. Jadi ini bahannya ya juga saya mau ulang lagi teman-teman, bahannya kita terbuat dari HMWPE teman-teman ya, High Molecular Weight Polyethylene ya. Jadi ini bahannya ini apa tuh, dia nggak gampang tergores teman-teman ya, because kita berbeda sama bahan-bahan yang ada di pasaran yang di Indonesia sekarang ini teman-teman, yang terbuat dari LLDPE ya. Jadi mereka itu memang kayak mirip tapi mereka lebih lembek teman-teman, bahannya lebih lembek, dan juga karena molecular weight-nya lebih rendah teman-teman ya, mungkin antara 100-an teman-teman di LLDPE punya grade ya. Nah itu jadi dia juga otomatis lebih ringan teman-teman gitu. Kalau teman-teman banding sama set ini lebih padat teman-teman, dan juga lebih berat ya gitu. Jadi beda lah ya, mereka itu mungkin ada juga, saya juga pernah lihat, saya udah bilang di video-video saya sebelum teman-teman, bahwa tuh ada juga sebagian hotel ya bahkan ya, sama restoran yang agak besar mereka masih pakai LLDPE itu, karena memang mungkin mereka juga belum tahu lah ya, belum ada akses gitu. Saya juga belum masuk ke toko-toko kayak umum di X1ware atau di toko-toko Foreca lainnya teman-teman. Jadi saya sengaja khusus, biasanya kita suka lebih ke pabrik teman-teman, lebih ke pabrik sama ke toko daging gitu teman-teman. Jadi kalau lebih ke UMKM sama mungkin sebagian hotel sama resto juga, mereka nggak semuanya juga tahu teman-teman begitu ya. Jadi kita punya bahan ini, kita punya kelebihan apa teman, kita lebih keras, lebih padat ya, dan juga ini nggak gampang tergores. Jadi ini juga bahan kita juga bisa dipoles kembali teman-teman, juga repolishable lebih call it ya. Jadi kalau bahan-bahan yang ada di pasar sekarang ini mereka tuh nggak bisa dipoles kembali teman-teman begitu, karena bahan mereka tuh grade-nya lebih lembek ya. Kalau dipoles itu fibernya bisa hancur teman-teman, bisa mencuat, semuanya nggak bisa dipakai teman-teman begitu ya. Jadi makanya kita kasih bahannya teman-teman ya, kayak apa tuh, ini bisa dipakai, jujur ngomong katanya teman-teman bisa dipakai buat seumur hidup kali ya, karena kalau dia bergores dia bisa dipoles lagi, dipoles kembali teman-teman begitu ya. Kita bisa pakai grinder sendiri atau bahkan pakai amplas ya, pakai hand grinding machine teman-teman, bisa gampang sekali kok begitu ya. Terus sampai kalau misalnya teman-teman bisa ada kayak bengkel bubut yang di dekat-dekat sana gitu ya, ada juga bisa teman-teman, dia bisa poles kembali gitu, semula jadi benar halus seperti semula jadi teman-teman gitu ya. Jadi ini kelebihan kita teman-teman ya. Nah jadi makanya nanti kalau teman-teman ada interest atau ada minta custom sizes, nanti bisa DM saya di H2 Ranger di Instagram ya teman-teman. Ini yang warna hijau teman-teman, kita ada banyak warna teman-teman, ada warna apa tuh, ini saya kasih lihat ya, warna merah, kuning, bahkan kita juga ada warna marble teman-teman, marble, brown ya, dan juga yang neutral color warna putih teman-teman ya. Oke, ini warna hijau ya. Nah ini saya mau kasih lihat juga ini yang warna merah teman-teman ya, ini. Nah, ini yang round punya. Nah ini sih nggak terlalu tebal teman-teman. Nah ini kurang lebih hanya tebal 4 cm ya ini. Ini juga lumayan compact size ya, nggak terlalu besar. Saya pernah kasih di video-video saya sebelumnya yang lebih besar, lebih tebal juga teman-teman. Jadi ini yang lebih compact size, lebih ke home size teman-teman. Maksud saya tuh, jadi saya kasih lihat ini produk saya ini teman-teman, yang buat lebih ke UMKM teman-teman, UMKM sama ke rumahan ya, restoran, di mungkin yang restoran nggak terlalu besar lah ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana juga nggak terlalu berat teman-teman gitu ya. Anyway, ya I look forward to your inquiries teman-teman gitu ya. Nah ini oke, mungkin hari ini saya mau bicara dikit teman-teman. Kemarin saya ngeliat sih, I was watching si siapa tuh, Deddy Corbuzier punya pot-up ya. Nah, waktu belum lama ini, kurang lebih ada episode kedua lah, waktu dia bicara mengenai si siapa tuh, when he was talking about bahwa dia tuh he's a masculinist ya teman-teman gitu. Jadi the opposite of feminist ya begitu. Jadi when he was talking, then I noticed dia brought the subject of si siapa tuh namanya, that celebrity namanya Ivan Gunawan teman-teman. Saya jujur teman-teman ya, saya sih nggak tahu dia siapa ya gitu. Jadi pas si Deddy mention bahwa dia tuh namanya Ivan ya, Gunawan pasti cowok lah ya, bukan cewek lah. Tapi he was mentioning that dia pakai tas kayak ibu-ibu teman-teman gitu. Dia juga kaget ya, kayak pakai tas kayak ibu-ibu, berarti like
something's not right with him lah gitu teman him ya, karena dia kan namanya Ivan ya, bukannya cewek ya, tapi cowok teman-teman ya, bukannya Ivan atau Ivana atau ya kan Ivan ya teman-teman ya. Jadi saya juga kaget. Terus dulu saya ingat teman-teman, waktu saya pertama kali saya pas baru pulang ke sini ya, saya adalah saudara sepupu saya atau ada II saya ngomong tentang kayak si siapa namanya temennya baik Ivan Gunawan, namanya si Ruben Onsu teman-teman ya. Karena saya juga ada saudara, dia buka juga apa tuh ayam geprek Bensu juga, teman-teman, franchise juga ada ya. Saya satu saudara ya, II saya teman-teman ya di daerah Jakarta Barat sana lah begitu. Jadi she was talking, saya juga nggak tahu siapa namanya, saya juga nggak kenal si namanya siapa Ivan Gunawan teman-teman begitu. Tapi tentu saya pernah lihat TV lah, orang mungkin agak gendut atau bagaimana. Jadi saya cuma pernah ngeliat dia, tapi saya nggak tahu dia namanya siapa teman-teman begitu ya. Nah, jadi terus pas saya Google teman-teman ya, saya ngeliat oh ini kok orangnya yang si Ivan Gunawan ini yang kayak komedian ya, pelawak ya, yang suka ada di TV teman-teman ya gitu ya. Jadi saya baru tahu dia namanya, ternyata dia itu namanya si Ivan Gunawan. Tapi saya nggak tahu teman-teman yang begitu ya. Jadi saya baru tahu, jadi saya baru remember si jadi bisa bilang oh dia bawa tas kayak perempuan. Terus barulah saya ngeliat, saya bongkar teman-teman, ternyata dari Google dan juga dari YouTube ya, bahwa dia tuh memang ya gaya dia memang begitu lah ya. Saya nggak mau judge lah ya, memang gaya dia begitu. Terus in one of the YouTube videos sama si siapa tuh si Dedi, dia bawa to the podcast ya, taruh tasnya di depan meja teman-teman, di atas meja ya, di depan si Dedi. I think it was like an older YouTube video teman, like 2 years ago lah ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu teman-teman. Jadi dia bawa tas yang warna pink tuh, dia pakai baju juga warnanya pink loh teman-teman. dia pakai baju warna kayak putih, like a shade of white and pink begitu, dia pakai tas. Saya juga sampai kaget teman, oh ini namanya si Ivan Gunawan. Back then dia kayaknya kelihatan lebih gede ya waktu di video itu teman-teman. Terus ya saya juga agak kaget ya, oh ini ternyata namanya teman-teman ya begitu. Terus sampai si Dedi bilang itu tas Hermes ya teman-teman, namanya Hermes ya brandnya. Begitu dia bilang itu bukannya buat cewek. Saya juga ngeliat tas itu kayaknya itu tas buat cewek teman-teman, yang mungkin cowok bawa tas kayak begitu lah ya. Itu dia tuh pede banget, itu dia pakai bajunya pink, itu dia kayak pink, dia teman-teman gitu. Saya juga kaget ya kan, makanya oh iya, katanya si Deddy Corbuzier he was being attacked ya. Dia abis dari video itu, dia tuh ternyata dia di attack sama fansnya si Ivan Gunawan teman-teman begitu. Bahwa tuh dia kayak like a body shaming, atau dia mungkin style shaming si Ivan Gunawan gitu. Saya juga agak lucu sama video itu teman. Saya bukan mau ngatain, cuman I think that bag ya, itu yang pink bag itu obviously itu kayaknya buat perempuan teman-teman gitu ya. Nggak mungkin cowok tuh, maksudnya cowok yang normal lah teman-teman ya, cowok yang tulen nggak mungkin dia bawa tas kayak begitu lah, warna pink gitu. Itu style gaya ini, like the design of the bag kayak cewek punya teman-teman gitu. Memang ini in this case ya, saya bela si Deddy Corbuzier teman-teman, kita jujur ya, itu memang tas itu kayaknya buat perempuan punya tas teman-teman. Walaupun si Deddy dibilang katanya dia he was being attacked atau dikata-katain sama netizen atau bagaimana teman-teman gitu. Itu kayaknya kalau menurut saya teman-teman, si Ivan Gunawan kayaknya ada sedikit kurang punya common sense, jujur kata kayak kurang punya otak teman. Ya kan, maksudnya kalau as a man ya, sebagai seorang laki-laki ya, mungkin dia harus gimana lah ya gitu. Ya I mean this is his choice lah ya. Ini di negara konservatif, muslim konservatif kayak Indonesia lagi teman-teman gitu ya. Jadi saya ancurkan jempol buat dia teman-teman ya, bahwa dia bisa style kayak gitu ya. Mungkin dia sih ada uang ya, dia bilang kata tas itu mahal. Dia bragging to si Deddy bahwa tas itu kayak berapa, like bukannya 15 atau 20 juta ya, kayaknya like 45 or something million ya, juta teman-teman begitu ya. Jadi saya juga kaget juga ya, saya bilang si Deddy bilang dia tuh tas aja maksudnya agak mahal banget ya teman-teman begitu ya kan. Jadi seolah tuh dia ada uang lah, dia he can afford such bags lah teman-teman. Tapi jujur ya, I mean gimana saya mau bikin video ini teman-teman. I just want to clarify bahwa tuh ternyata upon further digging teman-teman ya, setelah si Deddy Corbuzier tuh mention di pop-up dia ya, ternyata saya juga banyak belajar teman-teman. Ternyata ini yang namanya si Ivan Gunawan namanya ini. Itu udah teman-teman, saya juga kebongkar lagi videonya bahwa dia tuh he was trying to lose weight ya. Sampai si Deddy itu katanya kasih dia like put the carrot and the sticks ya, bahwa tuh cobain dia, kasih dia 500 juta atau pokoknya supaya dia bisa lose weight ya teman-teman begitu. Sampai begitu, being a celebrity ya teman-teman ya, ya lucu lah ya, gendut kayak cute gitu lah ya, bisa bercanda dari bodinya tuh orang udah ngecap dia pasti lucu lah teman-teman. Bukan orang, kalau orang berotot muscular atau macho gitu kan mungkin kelihatannya kurang lucu teman-teman gitu ya, kayak agak kaku lah ya, agak manly tapi kaku gitu teman-teman gitu. Tapi kalau dia kan dia lihat kayak gendut kayak lucu gimana sih gitu ya, mungkin tipe kayak si Max Carlos gitu teman-teman, kayak gendut kayak lucu gitu teman-teman gitu ya. Jadi ya but in a way ya mungkin itu juga kayak saya lihat juga dia juga teman-teman, si siapa tuh si Ivan Gunawan itu kayaknya dia juga lumayan agak gede ya, gendut juga itu ya, yang kayak is quite jauh lebih gede daripada the other fat celebrities teman-teman gitu ya kan. Dia harusnya, saya juga kaget dia umur dia lebih muda daripada saya ya kan. Jadi teman-teman dia kelahiran tahun 81 ya, jadi
si Ivan Gunawan ini ya. Nah jadi saya juga kaget, saya kira dia lebih tua teman-teman, ternyata dia lebih muda teman-teman gitu. Terus badannya gede begitu. By the time ya, orang ya dia belum merasakan teman-teman ya. Kalau dia nanti udah umur 40, 45 atau bahkan mau ke 50 ya itu udah tanda-tanda udah penurunan kesehatan teman-teman. Apalagi dia gendut kayak begitu ya, kayak bisa kolesterol, darah tinggi atau segala macam teman-teman gitu. Kayaknya dia juga ada diabetes ya katanya, gula darah dia tinggi banget. Jadi kalau dia nggak jaga kesehatan itu teman-teman, itu mungkin umur bisa nggak panjang teman-teman, saya jujur ya. Gitu, karena dia badan dia begitu besar ya gitu. Jadi makanya katanya si Dedi bilang sayang sama dia, teman, bahwa gua sayang sama lu, makanya gua kasih lu duit supaya buat lu sweat ya. Itu sih sebenarnya sih bagus tentang gesture-nya si Dedi itu, terpuji lah sebagai teman gitu ya. Tapi saya jujur ya, saya bukannya skeptik ya gitu ya. Kayak kemarin di video saya sebenarnya yang si Amazon itu, saya udah bilang bahwa dari awal, dari video saya yang sebulan yang lalu teman-teman bahwa saya lihat dia kayaknya, saya nggak yakin dia ngomongan dia gitu teman-teman, si Amazon itu ya, kalau dia ada di podcastnya waktu sebulan yang lalu teman dia ada di appear in the podcast si Dedi sama si Dr. Richard itu teman-teman gitu. Jadi saya lihat dia, saya nggak yakin, tapi benernya kan teman-teman dia bahwa dia masuk penjara lagi ya untuk yang 3 kali, karena itu susah sekali ya cara setelah dia ngomong, saya juga nggak yakin teman-teman gitu. Nah ini anyway itu urusan si Amar teman-teman ya, saya sih nggak mau kayak si Dedi tuh ngatain dia di video atau Allah lu ya begitu teman-teman. Jadi we already know lah from the start bahwa cara dia present himself ya. Juga waktu di podcastnya si Dedi sama si Richard itu saya juga nggak, saya totally saya nggak convince teman-teman begitu, saya jujur ya begitu. Jadi ternyata juga saya baru tahu dia yang meminta si Dedi untuk appear in his podcast teman-teman begitu, bukannya si Dedi yang undang dia ya. Ternyata dia yang mau appear gitu, dia minta, yang requested itu for him to be in his podcast teman-teman begitu. Jadi that's really bad actually. Saya pantasan si Dedi marah begitu ya kan. But anyway, back to si ini ya teman-teman, siapa nih si Ivan Gunawan ini ya. Saya jujur ya, saya lihat dia ya, kayaknya dia nafsu makannya besar teman-teman gitu. Saya ngeliat ya dia jujur yang ngomong ya, dia bilang katanya malam-malam dia nggak bisa tidur kalau dia nggak makan teman-teman. Dia sampai makan chicken wings, sampai makan burger, nuggets apa gitu teman. Jadi di junk food ya gitu. Jadi saya ngeliat dia pertama teman-teman, dia memang udah gede-gede, dia udah rakus makan, udah pasti, kita udah tahu ya. Saya juga ada saudara-saudara saya kayak begitu, saya jujur teman-teman gitu. Dari dulu kita orang masih kecil sampai besar teman-teman, kita orang tuh masih, popo saya juga masih hidup teman-teman. Bangga kalau ada nenek, maksudnya nenek saya teman-teman atau popo saya bilang kalau kita orang Chinese ya. Jadi popo saya tuh bangga banget teman-teman gitu, bahwa kalau kita orang masih kecil lah ya, dia tuh pintar makan, makanan apa aja dikasih tuh habis tuh teman-teman gitu. Kalau saya kan saya pilih makan teman-teman, saya juga nggak semua makanan popo saya juga suka teman-teman, ada yang saya juga kurang begitu suka ya gitu. Jadi kadang-kadang saya dikasih makan, makanan saya nggak makan teman-teman, saya buang atau bagaimana gitu kan. Jadi saya orang saya lebih cerewet makan lah ya gitu. Jadi ada saudara saya juga kuat makan teman-teman gitu. Jadi kelihatan dari kecil, memang dari udah kecil, kita orang masih kecil sampai gede, badannya memang udah gede teman-teman gitu ya. Jadi bukan memang perawakan itu, memang dia kuat dan juga dia hobi makan teman-teman gitu. Sampai dia besar pun sekarang ini ya, dia udah masuk rumah sakit juga saudara saya teman-teman, yang badannya udah 100 kilo lebih ya, ada yang 120 kilo teman-teman gitu ya. Ini juga nggak begitu jauh sama saya gitu teman-teman gitu. Jadi dia juga bisa masuk rumah sakit teman-teman begitu ya, udah ada komplikasi jantung juga teman-teman gitu. Jadi jantung itu udah kebungkus lemak teman-teman ya, saking dia gedenya ya. Akhirnya dia terpaksa dia kurusin badan dengan penyakit dia ini, akhirnya dia harus kurus badan teman-teman begitu. Nah, jadi itu udah nggak sehat teman-teman, saya jujur ya. Saya ini siapa nih, si Ivan Gunawan ini saya lihat ya, badannya itu jadi nggak ada tuh foto dia tuh yang dia kurus atau bagaimana. Kalau saya lihat teman-teman yang saya lihat di Google lah ya, jadi dari dulu memang dia badannya dia gede, tapi udah dulu lebih parah gede, sekarang dia udah agak mendingan kelihatannya gitu teman-teman, tapi tetap dia masih gede ya begitu ya. Nah sekarang juga ada tren di luar teman-teman ya, dengan pakai drugs itu namanya Ozempic teman-teman ya gitu. Jadi banyak lah ya selebriti yang agak gede di barat teman-teman yang sekarang udah pakai berhasil teman-teman. Jadi kurusnya memang agak kelihatan kurang begitu sehat teman-teman, kayak kurusnya kurus banget ya teman-teman gitu, sampai mukanya sampai hilang, sampai habis teman-teman ya begitu ya. Jadi itu juga in one extreme, itu juga nggak baik teman-teman ya begitu ya. Ada efek sampingannya juga ya begitu. Tapi saya harap si Ivan ini dia bisa sadar teman-teman. Jadi sekarang udah umur, mungkin udah tahun 81 teman, berarti udah umur 40 lebih ya gitu. Jadi ya memang style dia begitu lah, saya juga nggak bisa ini. Dan sebenarnya sih kita sejujurnya teman-teman, kalau kita mau kurus badannya sebenarnya sih banyak cara teman-teman gitu ya. Nggak perlu dikasih uang 500 juta atau bagaimana ya teman-teman. Kita banyak cara, yang penting kita punya kemauan, punya tekad teman-teman gitu ya kan. Yang utama sih cuma hanya mau sharing dikit teman-teman ya, mungkin dari sisi makan teman, dari yang pertama lah ya gitu. Makan kita juga nggak perlu kita terlalu kenyang atau bagaimana teman-teman, asal kita cukup. Kita bukan hidup buat makan kan ya teman-teman, kita makan buat hidup lah ya gitu ya. Jadi makan ya secukupnya aja gitu teman-teman begitu. Memang kalau udah malam ya agak sedikit kurangnya atau bagaimana. Kalau memang pembawaannya ada orang mungkin agak sedikit susah teman-teman, pembawaannya tuh lapar melulu ya gitu. Jadi mungkin bisa diganti teman-teman ya, nggak makan tuh yang berat, bisa makan buah atau makan salad atau bagaimana gitu teman-teman, gitu bisa di swap atau di exchange dengan makanan lain teman-teman gitu. Memang kalau kita lapar pun nggak bisa tidur teman-teman ya. Saya sini juga sama ya, saya juga kalau lapar saya juga nggak bisa tidur teman-teman, agak susah tidur. Jadi saya kadang sih ganjel kalau bisa makan buah atau makan manisan buah atau apa gitu teman-teman begitu.
ya kan. Nah, jadi ganti lah gitu teman-teman gitu. Jadi kita lama-lama kita juga bisa kurus teman-teman. Dan juga yang kedua ada pasti kita harus olahraga teman-teman, itu pasti lah ya, harus olahraga, harus bergerak, bakar lemak ya teman-teman gitu. Jadi kita ada intake, kita juga harus ada juga buang juga output ya teman-teman gitu. Kayak misalnya kayak si Deddy Corbuzier juga, dia juga olahraga juga sampai begitu ya, sampai ototnya sampai keluar begitu kan teman-teman. Nah, itu ya gimana ya namanya, kita kalau kita mau kurusin badan teman, banyak cara gitu, tanpa nggak mesti kita harus operasi, harus buang uang atau buang makan obat-obat pembakar lemak atau bagaimana teman-teman gitu. Banyak caranya sekali sebenarnya ya begitu, tergantung kita mau atau enggak teman-teman gitu ya, tergantung kita punya tekad atau enggak ya gitu. Kalau saya lihat si Ivan Gunawan ini kayaknya dia memang dia udah comfortable kali dia dengan ukuran badan dia begitu teman-teman gitu. Dia juga nggak merasa sedih atau dia nggak merasa nggak merasa jelek atau bagaimana teman-teman gitu. Dia merasa aja comfortable, dia banyak duit, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri apa segala macam. Dia juga belakang juga saya lihat juga katanya dia habis operasi muka ya teman-teman gitu, habis operasi plastik ya gitu. Jadi di mana katanya di Korea teman-teman gitu, saya lihat beritanya. Jadi ya that's the way lah. Dia tiap orang punya lifestyle-nya, goals-nya juga beda-beda teman-teman gitu ya. Kayak si Deddy Corbuzier juga, dia juga lebih ke kesehatan, dia juga jaga saya lihat badan dia juga dulu lebih gede teman-teman ya, kayaknya lebih gimana, terus sekarang dia juga lebih kecilan dikit teman-teman gitu ya kan. Jadi ya itu semuanya ada konsekuensinya teman-teman. Kita nggak bisa membuat orang tuh kayak si Deddy juga, dia juga tujuan dia sebenarnya juga bagus teman-teman. Dia ingin teman baiknya itu bisa jaga kesehatan, bisa kurusin badan. Bahkan dia bilang juga di one of the video, dia bilang dia mau jadi dia maco kekar. Si Deddy ingin si Ivan itu jadi maco dan kekar teman. Ya kan, nah gitu apa ya kan, itu agak sedikit mungkin susah teman-teman ya begitu ya, susah banget kali ya. Dia walaupun dia maco kekar, tapi dia masih pakai tas pink Hermes dia, itu namanya bukan maco kekar, namanya maco Mary teman-teman. Begitu. Anyway, saya juga I learn a lot teman-teman. Saya banyak belajar dari nonton si podcast si Deddy Corbuzier teman-teman, tentang orang-orang yang sebelumnya mungkin saya nggak tahu dia siapa teman-teman begitu ya. Jadi kayak kemarin saya bikin video juga tentang si Panji juga, saya juga baru tahu juga, oh ternyata dia ini orang ini comedian gitu, mau trying to be to make it big in New York teman-teman begitu. Jadi bagus lah buat si Ivan gitu teman ya. Konsekuensinya ya di masa depan ya dia akan berasa sendiri teman-teman gitu. Kayak saya punya saudara ya, saya juga ada beberapa saudara yang udah keluar masuk rumah sakit teman-teman ya, sekarang dia baru sadar, tapi sekarang ini dia udah kurusnya juga kayak drastis gitu teman-teman. Jadi kayak kurang begitu wajar gitu kurusnya, karena dia kurusnya tuh karena dia sakit teman-teman. Jadi dia baru kurus gitu teman-teman. Jadi kelihatannya tuh kayak kurang begitu sehat ya teman-teman begitu. But anyway ya, it's just a food for thought teman-teman ya. Anyway, that's all for my video teman-teman ya, for my sharing gitu teman-teman. If you like my video, you can also help me to subscribe, like and share teman-teman. Okay, bye.